warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina nastafa amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ibu Ketum. Bisa dimulai? Iya, silakan Mbak, nggak apa-apa. Ibu-ibu yang ini tolong di mute ya. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ibu Ketum Sari Okano dan Ibu Nuning, Ibu Fitri, dan semua para ketua divisi dan keluarga besar anggota IPMI Jepang. Semoga ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat menghayati karunia dan kebesarannya. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sampai sekarang masih diberi nikmat umur dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dan dipertemukan kembali pada malam hari ini dalam rangka tolabul ilmi dan dalam rangka tolabul ilmu dan silaturahim dan pelatihan dakwah. Marilah izinkan saya kesempatan ini yang menyampaikan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama yaitu pembukaan dan kedua kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketum Sari Okano, dan yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibu Dr. Anelia, dan yang keempat tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Hajarianti, dan yang kelima acara penutupan dan dengan ditutup dengan doa. Marilah dipersilakan oleh Ibu Ketum Sari Okano untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Ibu Sari Okano dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali di acara kajian dakwah ya, pelatihan dakwah dari divisi dakwah. Sangat berterima kasih sekali kepada divisi dakwah bersama timnya. Kemudian terima kasih juga kepada ibu-ibu yang telah hadir hari ini, juga adik-adik ya. Mungkin banyak yang lebih muda daripada saya. Masya Allah, terima kasih banyak. Kemudian saya tidak perlu memberikan sambutan yang panjang lebar karena saya berpikir hari ini adalah hari yang sangat penting ya, sangat menarik sekali pelatihan dakwahnya.
yang akan dibawakan oleh sahabat kita Mbak Rianti dengan pengalaman-pengalamannya, tentu saja insya Allah bisa menjadikan inspiring kita, menjadi masukan kita, dan akan menjadi kita semakin mendekatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Terima kasih dari saya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti amin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Saryokano atas kata sambutannya. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibu Dr. Anelia. Kepada Ibu Dr. Anelia, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ketua Divisi Dakwah, Ibu Susiana. Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum, Mbak Sari. Hari ini saya akan membacakan surat Hajj, surat ke-22, ayat 27 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahiyatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma yaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal tawafu bil baitil atiq. Dzalika wa man yu'adzib hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhilat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rizza minal awthani wajtanibu qawlaz zur. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari setiap penjuru yang jauh. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rejeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah
penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bu Ketua, saya serahkan kepada Ibu Susi. Ya, terima kasih Ibu Anilya yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan syafaat dan rahmat-Nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu yang kita nantikan tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Hajar Yanti. Kepada Ibu Hajar Yanti dipersilakan. Terima kasih Mbak Susi dan terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kita buka dulu ya pengajian kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil Qur'an. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusollimu alal khairil an'am. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Ibu Ketua IPMI Jepang, Ibu Sari Okano, beserta staf dan jajarannya, yang kami hormati juga Ibu-Ibu Kepala Divisi dan Wakilnya, beserta stafnya, serta sahabat saya yang telah hadir di sini, yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan taufik dan rahmat-Nya untuk bisa berkumpul dan hadir di acara pelatihan dakwah online sebagai program kerja divisi dakwah. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Ibu-Ibu Soleha. Amin. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini saya dikasih kesempatan untuk belajar menyampaikan kajian dakwah. Insya Allah tema yang akan saya bawakan adalah berhaji selagi muda dan ada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita ketahui haji itu ada dalam rukun Islam yang terakhir, yaitu setidaknya sekali seumur hidup dengan catatan hukumnya menjadi wajib bagi mereka yang mampu. Ayat Al-Quran yang membacakan tentang haji adalah tadi salah satunya, terima kasih sudah dibacakan dengan Dr. Ana, yaitu Al-Hajj ayat 27 sampai dengan 30. Selanjutnya saya bacakan Al-Maidah ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Selanjutnya, ayat yang kedua adalah Al-Baqarah ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh kalian karena Allah.
kadang banyak yang berpikir menunaikan ibadah haji adalah untuk kalangan yang usianya sudah tua atau mampu. Sehingga kita kadang mikirnya, nanti saja ya gitu loh. Masih lama karena banyak urusan. Ya sih, memang benar. Tapi setidaknya kata-kata mampu ini telah melenakan saya dan mungkin juga sebagian orang. Karena dalam benak saya pun mampu itu hanya pas disandingkan dengan orang yang telah mapan, punya penghasilan banyak, punya semuanya yang ia butuhkan. Padahal tidak semua orang seperti itu memiliki kesadaran buat berhaji. Sebenarnya mempersiapkan haji sejak dini tentu lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena mendapat kesempatan berhaji selagi muda ini kesempatan emas. Apalagi di Jepang itu bukan mudah saja ya, mungkin lebih mudah, tidak mengantri seperti orang Indonesia. Di Indonesia dan negara lain mungkin ngantrinya itu ya Masya Allah ya panjang sekali. Dan saya pernah waktu itu iseng menghubungi teman saya yang beliau adalah salah satu manajer travel agent. Saya tanya, saya mau naik haji dari Indonesia itu berapa ya gitu loh, berapa lama waktunya gitu loh. Terus dia bilang mendingan ikut yang plus, dia bilang gitu. Saya bilang plusnya itu kenapa? Karena biasanya 15, 16 atau 20 tahunan gitu. Terus saya tanya kalau yang plus itu gimana? Ya semua tergantung daerah ya, daerah kita tinggal, KTP kita tinggal. Nah, saya tuh Jakarta. Terus saya setelah dicek, ternyata daerah kamu misalkan mau masuk plus pun harus menunggu 6 tahun. Jadi, Masya Allah ya lama juga, saya pikir gitu. Ya udahlah, nanti aja dari situ masih berpikir lagi, ternyata dan kalau di Indonesia kan kita mesti sibuk lagi ya, pulang lagi, menyiapkan lagi, kenapa nggak dari Jepang aja pikirnya gitu kan. Nah, setelah itu udah tidak punya pikiran lagi, ya udahlah yang penting saya udah cek gitu ya, udah agak-agak tenang. Setelah itu kenapa saya pikir tapi harus dari sekarang nih mikir, karena kenapa? Karena kalau masih muda itu kan kita fisiknya lebih kuat sehingga bisa lebih makin afdol. Terus nggak usah takut gitu kali ya, coba, karena mikirnya tuh kalau di Jepang itu kan saya lihat memang agak-agak susah, karena kan kalau di Indonesia kan semua ada pembimbingnya macam-macam ya. Di Jepang kan kalau saya lihat mungkin Ibu Sari sudah berpengalaman ya, semuanya sendiri, awal-awalnya saja ya, yang kihongnya aja ya yang dikasih tahu, selanjutnya semuanya sendiri. Makanya di situ kita mungkin harus lebih banyak belajar lagi. Nah, di sini saya akan membagikan tips untuk berhaji selagi muda. Tapi sebelum saya membagikan tips, mungkin saya sedikit menjelaskan jenis-jenis haji. Yaitu jenis haji itu ada 3. Yang pertama haji ifrad, yang kedua qiron, yang ketiga tamatu. Haji ifrad itu adalah haji yang dibutuhkan jenis haji yang dikerjakan terlebih dahulu baru umroh. Haji qiron ialah menggabungkan jenis haji dan umroh niatnya sekaligus. Dan haji tamatu adalah yang mendahulukan umroh baru haji. Itulah 3 jenis-jenis haji. Dan Indonesia maupun Jepang itu sama, hajinya tamatu. Jadi kita umroh dulu, baru haji. Tips-tips yang kali ini ada 7 tips. Yang pertama, niatkan dalam hati untuk berhaji. Sebutkan niat dengan lillahi ta'ala bahwa ingin berhaji, insya Allah diawali dengan niat, segala usaha dan jalan bisa terbuka lebar. Ini awalnya saya juga niatnya setengah hati, dalam arti ya semua juga orang muslim di mana-mana pengen berhaji ya. Cuman kan mikirnya nanti. Nah, pas terakhir itu pengajian saya ketemu teman saya, terus saya tanya, pada saat itu 2013 itu saya tanya, dan pada waktu itu 2013 itu di Jepang itu travelnya cuma ada Erwan dan Mian. Saya tanya, mau berangkat haji ya Mbak? Iya, terus kapan berangkatnya? 2 bulan lagi sebelumnya ya, sebulan setengah kali sekitar segitu. Dan saya tanya temannya siapa, nggak tahu. Kalau dulu mungkin belum ada WhatsApp, belum ada Line, dan saya nggak tahu. Terus siapa aja belum tahu, susah juga ya. Terus mana sih kan nanti, dia bilang gitu. Terus dia tanya, ikut aja ya. Aku bilang ikut, ini kamu tinggal sebulan setengah, ikut. Tapi dari situ saya terpacu, masa iya bisa, kayaknya bisa deh, karena masih ada seat, dia bilang gitu.
Masa? Coba saya tanya dulu ya, tapi sebelumnya saya minta izin dulu karena saya punya anak kecil gitu. Dan ternyata izin dikasih dan anak pun ternyata tidak ada masalah, tetapi terhalang dengan mahram ya. Jadi mahram nggak bisa gitu loh. Dari sini di Jepang itu zaman dulu itu sebenarnya mahram itu tidak ada karena ada suatu kejadian apa gitu. Saya juga tidak tahu dan jadi sekarang harus dan dipakai buat kayak manggil-manggil orang Indonesia buat ke Jepang, jadi yang punya saudara, jadi bisa berhaji dari Jepang biar cepat. Nah, karena masalah kesehatan atau apa ya, saya juga kurang detailnya kurang tahu. Jadi diputus gitu ya. Jadi yang tinggal di Jepang aja yang boleh atau enggak yang istilahnya dia punya visa 6 bulan ya, 6 bulan sebelumnya. Dan itu saya lihat banyak dipakai karena itu kesempatan ya. Anak-anak yang sekolah S2, S3 di sini dan rombongan dari tahun ke tahun saya lihat juga memang ya kayak anak-anak suami istri yang S2, S3 itu gitu kan mereka di sini paling lama cuma 4 tahun. Jadi mereka gambaru gitu loh. Nah, saya mikir kenapa kita yang tinggal di Jepang tidak duluan aja gitu loh. Maksudnya sayang kan itu seatnya saya lihat gitu loh. Masalahnya tuh dari Indonesia dari mana mereka sampai ngantri-ngantri rela bayar sampai plus dan segala macam. Masya Allah ya itu saya lihat yang bareng saya juga saya tanya berapa itu bayarnya sampai 160, 200 ya Allah kayaknya saya beda dengan suami saya segini saya segini padahal itu tapi sama dengan saya di Jepang itu tidak maksudnya tidak cuma beda sedikit ya maksudnya cuma karena beda pesawat aja jadi beda harganya itu aja sih kalau saya lihat jadi sayang banget kalau tidak ibu-ibu di sini tidak digunakan kesempatan ini gitu loh. Nah, yang keduanya itu bekali diri dengan ilmu berhaji. Yang namanya ilmu itu tidak akan sia-sia ya. Menambah wawasan dan ilmu bisa memperkuat mental dalam melakukan ibadah haji kelak. Dan mental itu tak serta-merta siap dalam satu malam. Jadi ini perlu persiapan. Ya sih memang harus persiapan dan tapi di sini sekarang alhamdulillah ya sudah banyak kayak YouTube, kayak buku-buku bacaan dan kajian-kajian dari dari ustadz-ustadz yang tinggal pilih aja atau KMI juga mengadakan KMI mengadakan haji. Ya manasik haji maaf. Tiap tahun itu kecuali tahun ini atau tahun kemarin ya tahun ini belum ada dan tahun ini pun belum tahu ada haji atau enggak tahun kemarin aja tiap tahun itu pasti ada dan walaupun kita bukan calon jamaah haji itu tidak apa-apa. Jadi kalau mau ikut latihan dipersilahkan gitu. Nah, yang ketiga menyiapkan tabungan haji. Dan menyiapkan tabungan haji itu kalau di Jepang, maksudnya kalau di Indonesia kan banyak ya program-program bank-bank pemerintah, bank swasta kayak tabungan umroh segala macam itu banyak ya dan di Jepang itu tidak ada. Dan tapi saya lihat sekarang banyak ya kemuslimahan itu ngadain tabungan. Kalau zaman dulu saya nggak ada. Saya dulu sempat ikut tabungan sama itu loh pengajian Ayase gitu loh. Itu besarnya ditentukan ya. Dulu saya awalnya malah ikutnya yang umroh gitu loh. Setelah alhamdulillah anak saya sudah bisa masuk SD sudah tenang dan sudah dapat sedikit kerjaan lebih banyak. Ternyata saya ganti. Ya udah saya ganti jadi haji gitu loh. Tapi ya anak-anaknya haji ikarena juga karena kepotong dengan ya itu mahramnya itu nggak bisa dan tiap tahun saya tanyain bisa enggak sampai terakhir bilang itu 2016 mungkin Mbak Sari 2016 ya Mbak ya saya sempat kayaknya bareng Mbak Fitri soalnya dan sudah kirim-kirim itu mereka janji juga tuh Erwan ya udah nggak apa dikirim aja tapi katanya bilang ada yang nggak bisa ya dicobain aja dikirim sampai saya sudah bayar ternyata memang belum rezeki saya belum bisa ya sudahlah dikembalikan lagi memang belum rezeki ya dan aku pikir susah amat ya padahal seat ada cuman gara-gara mahram memang nggak bisa di atas intinya itu di atas 45 baru bisa gitu ya tapi ada beberapa peserta yang katanya bisa dan saya lihat juga dari tim waktu tahun kemarin saya nggak bisa 2018 itu saya lihat memang tim peraut ada yang pergi sih saya nggak boleh dan dia boleh gitu loh saya nggak ngerti tapi lain itu ya lain travel ya itu memang qadarullah bukan rezeki saya gitu ya dan setelah itu setelah berdoa yang tadi saya yang ketiga menyiapkan tabungan haji setelah itu yang keempat yaitu membersihkan harta dari yang haram dan memperbanyak sedekah
Dan yang kelima, meminta kemudahan dari Allah, atau di setiap 5 waktu lah ya, kita jangan lupa selipkan doa-doa untuk haji. Walaupun kadang saya sendiri dulu kok kayaknya susah ya, walaupun sini seatnya gampang, apanya gampang, kok masih kurang apa ya, banyak salah atau gimana, sampai akhirnya tapi yaudahlah, yang penting saya usaha aja gitu. Dan terakhir 2017 itu pun karena saya nggak dapat juga, saya coba umroh aja lah. Tapi tetap aja di Jepang saya karena kepentok mahram nggak bisa gitu ya. Dan kalau orang Jawa bilang delalah ya, tapi itu nggak ada delalah ya kalau orang dalam agama Islam itu ya. Dapat tawaran dari adik saya itu bahasa lama mau ngadain itu tuh apa namanya umroh, ikutan nggak gitu loh. Saya bilang saya lihat dulu, dan ya qadarullah lagi saya nggak bisa ikut beliau karena kan anak tidak bisa libur. Saya kan pengennya bawa anak, dan apa namanya, ya udahlah, bukan rezeki. Dan entah kenapa ada yang nawarin lagi umroh tapi tetap dari Indonesia, dan rezeki saya ya kali ya saya bisa berangkat, walaupun saya pengennya doanya saya sama anak saya gitu, tapi anak saya nggak bisa berangkat. Dan sebelumnya itu udah saya usahakan juga anak saya yang nggak punya paspor Indonesia, walaupun punya affidavit, memang saya sengaja nggak bikin, males, karena untuk umroh itu saya baru bikin paspor gitu ya. Ternyata namanya tuh nggak bisa gitu, karena kan di Indonesia harus tiga kata gitu namanya, nggak bisa 2. Sedangkan dari Jepang bisa. Sampai kedutaan saya bilang, Pak bisa diganti nggak? Bisa, tapi mesti rubah akte. Nah rubah akte kan lama. KBRI tahu sendiri ya apa namanya kerjanya. Saya nggak tahu sampai kapan bisa nunggu. Ya udahlah, akhirnya sampai KBRI bilang, palanya bisa kok, saya kemarin bisa dari Indonesia. Enggak Pak, ini dari Indonesia bukan dari Jepang. Iya saya bisa gitu, tetap aja. Ya qadarullah memang bukan rezeki anak saya juga ya. Akhirnya alhamdulillah rezeki saya juga bisa umroh 2017. Nah setelah 2017 itu tetap nggak bisa juga kan. 2018-nya pun saya tetap yang namanya tetap pengen cari info dong kemana-mana tetap. Dan 2017 itu sebenarnya HIS buka travel agent buat haji. Nah dari situ 2018 saya coba kumpulin teman buat yang berangkat haji gitu ya. Saya kumpulin, yuk kita berangkat haji gitu loh. Ya udah kita pilih yang mana gitu. Akhirnya kita milih HIS. Dan entah gimana 2017 saya nggak bisa berangkat, 2018 pun yang sudah teman-teman yang sudah saya kumpulkan mereka pergi, saya nggak berangkat lagi karena ya itulah ya kalau lagi tetap nggak bisa gitu ya, memang ya belum rezeki saya gitu loh. Dan ini kita poin selanjutnya aja ya langsung. Tadi kan poin kelima minta kemudahan Allah. Terus yang keenam itu melatih kekuatan fisik karena rajin berolahraga dan menjaga pola makanan. Tentu akan menjadi persiapan dalam beribadah haji. Karena banyak tahapan yang membutuhkan ketahanan fisik. Kan seorang yang umur dengan masih muda tentu lebih kuat dalam menjalankan ibadah agar lebih afdol. Ya sih benar, memang itu saya merasakan banget umroh sama haji itu beda banget ya. Kalau umroh itu maksudnya ya, apalagi umrohnya pada saat itu alhamdulillah, Masya Allah ya, saya dikasih kesempatan umrohnya itu hotelnya depan Masjidil Haram. Jadi tinggal turun itu halamannya udah Masjidil Haram, enak banget gitu, tinggal turun, tinggal ngelihat itu Ka'bah. Tapi hotel saya tuh sebelahnya apa namanya kelihatan sih nggak pas banget. Dan di situ ada TV juga, jadi sekitar malam-malam agak udah lega. Aku kebetulan bertiga, jadi sama teman-teman yang dari Surabaya dan dari Malang. Ya udah aku bilang ayo kita turun. Kalau udah ngelihat ini enak banget ya di situ ya, Masya Allah, ngelihat TV itu udah switeru gitu, langsung turun, tinggal ke bawah gitu. Ya Allah, terus saya mikir ini kalau haji bagaimana ya, dalam satu waktu orangnya banyak di situ, dan saya pun kayaknya nggak bakal di hotel ini gitu loh kan gitu loh. Ini tinggal turun, tapi ya kita berdoa aja semoga bisa kembali gitu loh. Alhamdulillah 2019 itu saya dapat kabar dari travel, saking udah saya sering ngontak dapat kabar 2019 itu tidak pakai mahram, jadi saya bisa masuk gitu loh. Dan alhamdulillah juga saya bisa berangkat gitu loh ya. Dan pas benar-benar bedanya itu antara umroh dan haji itu benar-benar ya, kalau pas di Minanya itu loh, apa sih kalau kita masih muda kan cepet ya macem-macemnya, itu kalau pas udah tua berasa banget ya capek gitu loh. Apa namanya, pas berapa hari udah gitu kumpul di Mina itu kan bareng-bareng gitu sama-sama, dan pasti
banyak yang sakit ya. Itu sakit itu pasti udah kayak apa? Tinggal kalau kita bilang kita kapan gantian kena flu, itu kan bisa kita flu, batuk, pilek atau panas, tapi jangan sampai panas ya kalau bisa ya. Dan saya pun disarankan kemana-mana pakai, padahal itu belum corona, pakai masker, sampai tidur pun saya harus pakai masker gitu, karena pasti takut ketularan. Apalagi di Mina kan jaraknya, karena satu ini berapa ya? Kayak kok banyak ya, mungkin emang satu itu kan banyak banget kan ya. Jadi, waduh kayaknya kita kan tahu ya badan kita. Kalau saya yang tipe modelnya memang ketularan paling kalau saya dan anak saya paling belakangan. Jadi saya tahu tuh, aduh takut juga kan yang sebelah kiri udah batuk, yang sebelah sini udah ini, pasti aduh gimana caranya kita melindungi diri sendiri gitu ya. Nah, makanya kalau muda itu kalau saya bilang lebih kuat ya ininya caranya gitu loh. Dan yang ketujuh itu mendaftarkan diri lewat travel yang terpercaya atau resmi. Di Jepang itu sekarang ada 3 travel ya, yaitu Mian, HIS, dan eHoliday. Dan kalau di Jepang itu, dan saya lihat, saya pernah waktu itu sebelum ada haji juga, saya tahun berapa ya, itu kalau pas bulan-bulan nggak Yasumi itu haiterunya kayak banyak, tapi kalau yang pas kayak 2019 itu kan pas masuk Natsu Yasumi ya, itu 9 bulan sebelumnya pun itu udah penuh ya. Jadi makanya kita lihat schedule-nya, kalau kira-kira bukan pas Yasumi itu maksudnya dekat-dekat juga masih bisa ya, 6 bulan sebelumnya kita masih bisa daftar. Tapi kalau pas saya lihat pas ya, Natsu Yasumi atau Yasumi gitu kayaknya muri. Makanya saya mensarankan ibu-ibu ayo daftar dari sekarang. Jangan ragu, jangan takut, jangan bilang susah, jangan bilang mahal. Insya Allah bisa, gitu ya. Mungkin demikianlah sharing singkat dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mbak, silakan. Baiklah, terima kasih Mbak Rianti atas tausiahnya. Semoga tausiah Mbak, sharing ya Mbak. Saya nggak bisa kayak Mbak Susi. Nggak Mbak Sari, Mbak Susi, Mbak Pur saya belum bisa. Mohon doanya kayak Mbak Tenunoy. Mohon doanya. Ini sedikit sharing aja. Iya. Tapi sharingnya sangat bermanfaat ya. Ya. Karena inti saya mau ngajak aja Mbak, ayo jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Walaupun nanti nggak tahu kapan, insya Allah, ayo kita daftar dulu. Sayang soalnya ya Mbak, maksudnya yang di Jepang itu diisi dengan saya lihat bukan orang yang suami orang Jepang, malah ya saya lihat orang pelajar semua gitu loh. Kayaknya sayang banget gitu, saya yang kayaknya aduh ayo daftar. Makanya saya seneng banget ngajak-ngajak, ayo daftar gitu loh. Walaupun saya maaf ya nggak dapet apa-apa, saya seneng aja, saya kasih gitu loh. Ya silakan Mbak, maaf. Tapi itu mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan beribadah itu pahalanya sangat besar. Amin. Ya. Karena banyak yang diajak untuk berhaji itu pahalanya luar biasa. Ya. Amin. Yang penting minta doanya Mbak saya. Kayak seperti kita mengajak orang mu'alaf gitu ya. Ya alhamdulillah ya berhasil bisa mengajak orang untuk berbuat ibadah yang sangat ya apalagi kalau di Indonesia kan susah ya bertahun-tahun. Puluhan tahun Mbak sekarang. Puluhan tahun antri. Tapi kalau selagi kita dimudahkan untuk berangkat dari Jepang ya bersyukur sebetulnya ya karena kita diberi iya benar Mbak iya ini. Baiklah saya rekap sedikit ya yang tadi disampaikan oleh Bu Rianti. Seperti surat Al-Maidah ayat 97 itu mengerjakan haji itu wajib bagi yang mampu. Dan yang Al-Baqarah ayat 196 itu sempurnakanlah haji dan
umroh karena Allah. Jadi bukan karena siapa-siapa, bukan karena ria, bukan karena ajakan orang lain, dan bukan ya murni dari murni karena Allah Ta'ala semata. Jadi mempersiapkan haji sejak dini itu lebih baik karena ada kesempatan dimudahkan untuk berangkat haji. Jadi tidak harus menunggu lama bertahun-tahun, diberi kemudahan dengan cepat ya, tidak, karena banyak orang yang menunggu-nunggu tapi tidak kesampaian, akhirnya dipanggil Allah ya, wafat karena terlalu lama menunggu gitu. Jadi mumpung kita masih diberi nikmat umur dan nikmat sehat ya, sebaiknya kesempatan itu cepat-cepat kita daftar, kita laksanakan untuk haji, untuk berangkat haji gitu. Kemudian yang disampaikan tadi itu mumpung kita masih muda ya, fisik kita itu masih kuat dibanding sudah ujur, sudah tua gitu. Jadi manfaatkanlah waktu kita selagi kita muda, selagi kita masih sehat. Karena nanti kalau kita sudah tua, belum tentu kita kuat untuk melaksanakan ibadah itu. Dan banyak lagi cobaan-cobaan melaksanakan ibadah di sana ya. Belum lagi nanti kita disenggol-senggol atau keinjak-injak. Nah, kalau kita sudah tua mungkin cepat sakit gitu ya, sakit atau ya tidak mampulah melaksanakan. Nah, mumpung kita masih muda ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya selagi kita tinggal di Jepang dan dimudahkan untuk berangkat haji atau umroh. Dan jenis-jenis haji itu ada jenis haji ifrad, qiron, tamattu gitu. Jadi yang paling bagus itu kayaknya haji tamattu ya, mendahulukan umroh baru haji. Karena kebanyakan orang Indonesia itu mengambil haji tamattu gitu. Kemudian apa lagi? Jadi haji itu juga bisa menambah ilmu, menambah wawasan dan atau mental yang kuat. Jadi kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menambah wawasan, menambah ilmu, dan mempersiapkan makanan yang sehat gitu agar fisik kita kuat gitu. Menyiapkan tabungan haji, membersihkan harta dari yang haram, terus melatih kekuatan fisik, menjaga pola makan hidup dan sebagainya. Ya, hanya ini yang dapat saya rekap, hanya sedikit ya. Semoga yang disampaikan Ibu Rianti tadi dapat bermanfaat dan memberi semangat kita untuk segera menunaikan ibadah haji atau umroh. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan, rekap dari Ibu Rianti. Terima kasih atas ilmunya. Kemudian acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya mau tanya, Bu Susi, Mbak Susi. Itu Ibu Rianti. Oh iya, silakan Mbak Ma. Itu Mbak Umi kayaknya juga, Mbak Umi kayaknya. Ayo monggo Mbak, silakan Mbak. Ya, silakan. Mbak Umi kayaknya duluan ya, Mbak Umi ya boleh. Siapa aja dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak Yanti bilang waktu latihan tata cara pelaksanaan haji itu kan nggak semuanya dikasih tahu seperti di Indonesia. Kalau di Jepang itu tata cara pelaksanaannya itu apa aja yang dikasih tahu dan makan waktu berapa lama? Maksudnya dikasih tahu apa ini? Manasiknya sih cuma sekali ya Mbak ya? Cuma sekali. Cuma di sananya sih ya di kemarin aku alhamdulillah jadi ada tiga leader gitu. Satunya leader Indonesia, yang keduanya leader yang buat Maino Sensei,
Nihongo, yang satu lagi Imam Masjid Nagoya ya. Itu 3 yang buat bahasa Arab atau bahasa Urdu ya itu. Jadi kita boleh ikut mana aja. Tausiah pun alhamdulillah kita dimudahkan, kita bisa milih yang mana gitu loh. Mau kita mau tausiah yang ini itu terserah sih itu Mbak. Cuman pada pelaksanaannya yang yang intinya sih di sana tuh sekali sama mereka yang emang benar-benar intinya. Tapi sebelumnya kan kayak misalkan di sana kan kayak misalkan sebelum haji kita ada beberapa hari kosong. Nah, itu kita mau tawaf apa sendiri kan sendiri semuanya gitu loh. Maksudnya jadi kita kalau kita nggak ada ilmunya kan susah kan gitu loh. Dari situ kita jadi mesti kalau nggak janjian sama teman sekamar atau enggak ya beberapa kamar yang kenal-kenal kita ajakin bareng. Itu sih kalau kita ada ilmunya ya alhamdulillah jadi ya bisa bareng-bareng gitu. Tapi kalau yang kita nggak ngerti kan bingung juga gitu. Kalau di Indonesia kan rata-rata kemana-mana kayak umroh saya dulu enak banget ya Masya Allah itu bener-bener apa-apa udah di setting gitu ya. Terus sampai yang lebih enaknya lagi saya tuh dulu pakai ini loh, pakai yang ada kupingnya gitu. Jadi nggak pakai itu lagi wireless. Jadi tawaf aja itu pun bacaannya pun senseinya leadernya tuh ngomong kita tinggal ngikutin. Jadi kita sama sekali kita nggak siap-siap apapun itu bisa gitu loh ya. Karena nggak pegang buku, nggak pegang apa itu. Masalahnya kalau di Indonesia tuh enak gitu, nggak ngapa-ngapain. Jadi kita Robbana atina fid dunya Robbana atina. Jadi tinggal mane aja gitu. Tapi kalau di Jepang kan enggak. Kita semuanya benar-benar manual sendiri gitu loh. Jadi itu Mbak. Jadi maksudnya iro-ironya kan itu banyak waktunya. Apalagi yang berangkat lebih duluan. Apalagi mungkin jamaah haji yang sebelum berangkat hajinya itu udah berapa sih ya? Ada yang 2 minggu sebelumnya kan itu udah masih kelamaan banget tuh ya di nunggu pas hari hajinya itu ya ke Minanya itu kan itu Masya Allah mau ngapain tuh di situ kan gitu loh. Itu kasihan sih udah gitu kan jauh-jauh gitu kan tempatnya. Nah, apalagi kalau yang aku bilang tadi kalau dia tua itu kan kasihan loh Mbak. Jalan dulu muter-muter gitu kan kalau aku bilang kasihan sih gitu loh. Itu aja sih maksudnya harus ada ilmunya itu loh. Maksudnya kita tahu mesti begini, mesti begitu, itunya gitu. Cukup kali ya Mbak Umi. Terima kasih. Iya sama-sama. Ya Mbak Mai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sharingnya. Saya mau tanya masalah mahram. Itu kan saya dengar ada informasi kalau kita 45 tahun itu nggak perlu mahram. Ada yang bilang tetap perlu mahram. Ada juga yang kalau sekarang misalnya saya belum 45 itu kita bisa pakai mahram misalnya dengan sistem sewa atau barengan dengan laki-laki seperti itu ya. Saudara atau kenalan teman dan sebagainya. Nah, yang saya mau tanyakan waktu Mbak Rianti pergi itu bagaimana, apakah waktu itu peraturannya itu boleh dengan mahram atau enggak, dan bagaimana kondisi sekarang, apakah walaupun belum 45 tahun kita perlu mahram atau harus menunggu sampai 45 tahun. Terima kasih. Oke. Ya, makasih pertanyaan Mbak Mai. Selama ini sih sampai tahun 2018 itu, kenapa saya nggak bisa berangkat? Karena kebetulan mahram. Pada saat itu juga umur saya baru 42 ya gitu loh. Nah, 2019 itu alhamdulillah ya rezeki saya ya. Saya langsung dikasih tahu sama malah waktu 2018 itu saking orang travelnya tuh karena saya sering nanya-nanya, saya ngasih dia orang, dan saya kan tidak ngambil apa-apa ya. Ini saya ada orang mau naik haji silakan, dan saya tidak ngambil untung, saya cuma minta doa aja udah. Saking dia kasihan sama saya 2018 tuh dia sampai bilang gini, Rianti itu saya mau ngaji tuh ya Allah. Saya telepon sebentar bisa? Oke, saya bilang kenapa? Ya udah kamu 2018 bisa berangkat, tapi kamu harus sama suami kamu. Terus saya bilang, saya udah bilang sama saya tidak mau, saya bilang gitu. Ya coba bilang dulu dan saya kasih suami kamu gratis, sampai saya dibilang gitu. Masya Allah ya, saya langsung bilang, di depan mata gitu. Tapi ya qadarullah juga, ya memang suaminya nggak mau ya. Saya bilang, suami saya nggak mau, dia bilang gitu. Coba ngomong lagi deh, sampai saking pengen saya naik haji gitu loh ya. Ya Allah, sampai saya bilang, saya udah ngomong, nggak mau gitu loh. Ya udahlah, ya memang belum rezeki saya. Jadi ya 2018 itu pun sampai 2018 masih harus pakai mahram dan tidak bisa pinjem-pinjeman ya. Waktu sebelum itu juga sempat 2015 itu ada anak mahasiswa Cibadah yang berangkat itu S2 S3 dokter
Dia bilang, Mbak, sama aku aja, bilang aja aku mahram, coba ke KMI minta surat. Tapi saya pikir lagi, saya kalau minta surat, saya kan mau naik haji. Maksud saya bohong gitu loh, nggak jadi. Terus, nggak jadi. Terus sempat waktu itu juga 2000 berapa, saya ini ke KBRI aja Mbak, nanti saya bantuin. Ini kan grup, jadi nggak apa-apa gitu. Saya pikir enggak lagi, memang enggak lah, saya nggak mau bohong. Jadi udah nggak jadi, memang belum rezeki, saya pikir gitu kan. Ya udah sampai 2018 pun belum, berarti udah 5 tahun kan, itu belum rezeki saya. Sampai yang manajernya itu pun bilang suami saya boleh ikut dan gratis, dan belum rezeki saya juga. Nah 2019 itu alhamdulillah pas udah ada pengumuman dari kedutaan, langsung dia buru-buru, Rianti ini alhamdulillah 2019 ini boleh nggak pakai mahram, jadi cepetan kamu daftar karena ini kita tinggal dikit, karena gini dia bilang gitu. Ya udah, itu Desember akhir Januari awal saya langsung daftar itu karena sudah diokekan dan mahram boleh gitu loh. Itu sih ya Mbak. Dan 2020 kemarin saya tanya berubah lagi, dan 2021 saya nggak tahu. Jadi kayaknya tiap tahun kita mesti update ya gitu loh. 2020 sih memang nggak ada yang berangkat, cuman itu kembali lagi pakai mahram katanya gitu loh. Jadi mesti memang ditanyakan lagi sama manajernya itu gitu. Sampai waktu yang 2018 itu pun saya tanya, itu kok yang Erwan, maaf saya jadi ngomong, yang anak mahasiswa bisa, bukan mahasiswa, anak perawat bisa, dia nggak pakai itu loh, nggak pakai mahram. Aku bilang, kenapa dia bisa ikut? Saya bilang gitu. Kamu nggak bisa, travel HIS tuh nggak bisa. Itu kok Erwan bisa, aku bilang gitu. Sampai dia bilang, Rianti, ini tuh Jepang, bukan kayak mungkin di Indonesia mungkin bisa pakai ini, di sini nggak bisa. Semua sama, kalau peraturannya udah tidak boleh, ya tidak boleh, dia bilang gitu. Oh ya udahlah, ya udah, memang bukan rezeki lagi, ya ternyata memang tidak bisa gitu loh. Yang nggak tahu kalau Erwan gimana caranya dia bisa, alam ya. Itu dia bisa perawat itu waktu 2018 itu ya. Dan saya nggak berangkat, ya udah. Jadi memang mesti update, nanya-nanya gitu ya Mbak Mai, maksudnya nanya, saya boleh nggak? Yang penting kalau saya bilang sih daftar dulu deh. Kalau nggak konsultasi, saya mau ikutan, tapi saya umurnya masih segini, boleh nggak? Bisa nggak ya? Nanti mungkin kalau waktu dulu Erwan, cuman maaf ya, janji-janji mulu, oh iya masuk gitu. Kalau alhamdulillah, kalau Mian jawabannya agak lama gitu ya, nggak bisa langsung to the point. Kalau Erwan janji, iya masukin ya, ntar saya gini, gampang gitu. Tapi kalau HIS alhamdulillah ininya cepet ya jawabnya, terus dia bantu bener-bener gitu. Kalau nggak bisa ya nanti kalau itu tapi bener dia. Jadi tiap tahun saya tanya, dia jawab, tanya jawab. Jadi memang update ya, alhamdulillah. Dari situ aja sih Mbak Mai. Ya. Biar kita update gitu, mungkin Mbak Rianti bisa share manajer atau mungkin. Oh boleh. Nanti kalau yang mau, kalau saya kan HIS, nanti saya bisa kenalkan sama yang itunya, yang manajernya ya. Boleh, nanti saya kasih nomor teleponnya. Ya, soalnya mau nanya juga bingung, mau nanya kemana gitu ya. Iya, boleh. Hanya buka HIS homepage-nya aja sih, sampai situ bisa. Tapi kalau misalnya ada orang yang kita bisa tanya-tanya lebih detail gitu, mungkin di atas Karimas. Iya, boleh. Nanti saya kasih buat ibu-ibu IPM, boleh nanti saya kasih itunya, kontak personnya beliau. Sudah, terima kasih. Terima kasih Mbak Mai atas pertanyaannya dan Mbak Rianti atas jawabannya. Semoga menambah ilmu dan bermanfaat. Semoga segera diberi kemudahan untuk mendaftarkan berangkat haji atau umroh. Amin. Selanjutnya, belum, masih ada lagi ya? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Boleh saya silakan. Oke. Iya, menambahkan juga boleh. Ya. Hai, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak Mbak Rianti sudah share pengalaman berhajinya dengan perjuangan yang akhirnya alhamdulillah Allah kabulkan. Aku cuma sedikit pengen memberi kayak sedikit motivator, motivate gitu buat teman-teman semuanya yang belum ada kesempatan untuk pergi haji. Bener deh, tidak akan, tentu saja bukan hanya tidak menyesal, tetapi akan terjadi satu perubahan ruh kita tuh setelah berangkat haji gitu.
banyak banget kayak keajaiban terjadi bagi siapapun yang pernah pergi haji gitu. Jadi mudah-mudahan semoga IPMI Jepang suatu saat ibu-ibunya semuanya bisa haji. Kita akan punya program berangkat haji bersama-sama ataupun bersama-sama yang bisa dikelola oleh divisi dakwah. Amin. Walaupun di pengajian-pengajian lain seperti Az-Zahra itu juga mengadakan tabung haji, Masya Allah, tabarakallah. Tapi di IPMI ini yang insya Allah membernya tuh para pengusaha muslimah, dan saya kira tidak ada alasan untuk menunda, paling tidak seperti yang ajakannya Mbak Rianti tadi untuk segera mendaftar saat ini juga, karena rezeki kapan datang kita belum tahu, tapi actionnya itu harus dilaksanakan gitu. Jangan takut, rezeki sudah disiapkan oleh Allah. Tapi selagi kita punya fisik yang kuat, itu yang lebih utama di menjadi fokus kita gitu. Sekali lagi teman-teman semuanya, Mbak Sari dan jajaran IPMI Jepang mudah-mudahan bisa dikasih wacana gitu, insya Allah misal member IPMI di Jepang ini bisa berangkat umroh bersama-sama ataupun haji bersama-sama, yang nanti mungkin bisa dikelola apa kita bantu caranya atau fasilitasnya seperti apa itu divisi dakwah. Mudah-mudahan saya dan Mbak Rianti insya Allah bisa sedikit membantu gitu untuk mengenalkan kepada siapa harus mendaftar atau caranya gimana gitu ya Mbak Rianti, insya Allah. Juga boleh, Mbak Susi mungkin juga kalau ada info-info dari Indonesia yang bisa berangkat haji dari Indonesia misalnya haji ataupun umroh, karena ada corona, tapi jangan berkecil hati bahwa rizki itu pasti sudah Allah tentukan. Jadi jangan berkecil hati meskipun saat ini masih ditutup, terus fokus gitu memohon kepada Allah, karena apa yang kita cari insya Allah suatu saat akan sampai kepada tujuan. Nah, jangan lelah untuk terus fokus ke apa yang kita mau, apa yang kita cari, hal-hal yang positif itu gitu. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan jalan buat kita semuanya untuk bisa berangkat haji bersama-sama ataupun umroh bersama-sama. Terserah Allah mana yang duluan ya. Atau yang sudah pergi haji bisa juga istilahnya menghajikan teman-teman kita. Jadi itu juga peluang pahala yang sangat besar. Jadi bagi yang sudah pernah haji, mungkin bisa memberikan peluang membantu teman kita untuk menghajikan sahabat-sahabat kita di IPMI itu. Kenapa enggak gitu? Jangan takut bahwa rizq minallah gitu. Ya teman-teman semuanya, jazakumullah. Insya Allah ya kita wacanakan itu Mbak Nur, Mbak Susi dan soalnya sayang ya Mbak Sari di sini aku lihat, aku makanya agak gemes gitu. Kenapa? Jadi mereka tuh yang mahasiswa yang S2, S3 tuh gambate gitu, mau haji. Jadi kan aku lihat mereka temennya biasanya 4 tahun tuh. Dalam 4 tahun itu mereka cari gitu ya, yang mana. Kayaknya kalau nggak tahun kedua, kayaknya kalau tahun ketiga. Karena kalau tahun keempat kan dia giri-giri, visanya habis kan nggak boleh ya. Saya lihat itu begitu gitu loh. Masya Allah ya, mereka memang benar-benar udah ini ya gitu loh. Entah gimana caranya gitu loh. Mereka cari, aku pikir ini sugoi banget ya mereka ininya gitu. Kenapa kita aku perhatiin ini yang ibu-ibu yang nikah sama orang Jepang malah sayang banget nih, ini padahal seat kita gitu loh. Dia aja yang jauh-jauh wajah-wajah ke sini mau ambil, kenapa nggak ambil? Makanya saya ayo gitu loh. Maksudnya saya mau semoga ibu-ibu IPMI Jepang insya Allah bisa berhaji, bisa insya Allah bisa. Diniatkan dari hati. Jadi Allah itu kan maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Jadi saya juga sama pengalamannya dulu dengan Mbak Rianti. Niat saya memang sangat kuat waktu itu ingin berhaji gitu ya. Apalagi saya kuat sekali ingin bawa anak gitu. Pada saat itu, padahal sebenarnya saya ingin bawa anak dua-duanya gitu. Cuma pada saat itu anak saya yang perempuan mau jukeng, dia menolak. Jadi kadarullah saya cuma berdua tomo pada saat itu, Masya Allah. Tapi Masya Allah Mbak. Jadi memang kesungguhan hati kita itu dilihat sama Allah.
Jadi apa-apa yang kita benar-benar sungguh-sungguh kita ingin melakukan, ingin pergi haji, pokoknya ingin sekali, itu Allah tuh maha menjawab semua apa yang keinginan hati kita. Allah maha baik. Jadi ibu-ibu IPMI, insya Allah kita wacanakan semua ya. Kita bisa bersama-sama minimal pergi umroh bareng-bareng. Iya, benar. Allah ya, kita usahakan untuk kedepannya. Terus saya tambahkan dikit, Mbak, kalau di yang saya waktu itu HIS saya ikut, karena saya HIS saya ikut. Jadi dia bisa itu loh, kayak bisa misalkan kita ikut daftar gitu, kita bayar dulu kan misalkan 200 gitu ya. Itu biasanya bisa itu juga bisa dicicil juga sama dia, masuk berapa 50, 100 sampai pas sebulan sebelum berangkat ya, itu harus udah lunas sih gitu. Jadi bisa dicicil, tapi uang pertamanya itu kayaknya 200 ya gitu loh. Waktu dulu sih yang zaman dulu sih 100 kan kayak 200, terus 50 atau selanjutnya kayaknya terserah gitu ya. Ya kalau lebih detailnya mungkin ditanyakan lagi ya. Tapi bisa dicicil gitu loh. Jadi kan ya agak berapa lama ya? Kenapa, Mai? Dicicilnya itu dalam jangka waktu berapa lama? Biasanya pas kita daftar, kalau aku waktu itu daftarnya jadi biasanya kalau pas udah mau kita mau daftar nih, kan biasanya setahun sebelumnya. Berarti setahunnya itu bisa dicicil sih. Saya bayar ini ya, bayar ini gitu loh. Maksudnya udah saya minta kalau saya waktu itu minta infonya dulu, karena kan saya selalu nggak jelas kan ada haramnya apa enggak. Kalau saya udah oke, baru saya masukin. Takutnya waktu itu saya udah pernah bayar kan, sampai udah lunas udah 2 kali. Yang pertama saya cuma bayar uang mukanya sama Iron dipulangin. Yang kedua saya udah bayar 600 ya, itu dipulangin semua gitu. Jadi sekarang saya karena udah ada pengalaman, saya nggak mau kirim duit dulu deh, saya mau kejelasan dulu. Maksudnya istilahnya syaratnya saya bisa pergi itu bisa apa enggak gitu, karena kan saat itu saya juga masih 43 kan gitu loh, giri-giri gitu, bisa nggak ya gitu. Ya udah yang penting kalau udah diokein baru saya masukin gitu, daripada berulang udah 2 kali begitu ya, mendosa kan. Jadi ditanya dulu kepastiannya, kalau udah oke baru kita cicil. Tapi sebelum itu mungkin kita lebih baik nabung di tempat ini kali ya. Dulu saya ikut tabungan yang saya bilang AYC gitu loh, ya, ikut per bulannya di situ gitu. Jadi di mana sih sebenarnya tabungan gitu. Cuman kalau di travel itu bisa pas udah mau berangkatnya setahun sebelumnya ya gitu. Itu aja sih Mbak. Oke. Mungkin ada lagi Ibu-ibu? Ya, silakan yang mau ingin bertanya lagi atau sharing. Saya pengen deh ngehajiin ini ibu-ibu IPMI Jepang. Iya benar, saya pengen banget. Saya tuh senang ngajak orang. Sayang gitu loh. Lagi yang mau sharing tentang pengalaman berhajinya, atau ingin bertanya atau menambahkan kajian-kajian tentang haji. Ya, boleh ya. Ayo Mbak, silakan. Mau nambahin sedikit aja. Saya haji itu tahun 2017 pakai Number One Travel, tapi sekarang udah nggak terbit itu Number One. Ternyata saya terakhir ya layanan dari beliau. Pengalaman dengan Number One Travel itu nggak mengecewakan saat itu. Jadi mungkin saat terakhir mereka. Itu satu. Alhamdulillah. Saya mau menambahkan juga tentang yang Yanti bilang tadi, kalau berhaji itu memang harus ada niat. Kalau untuk pengalaman saya, berdoa itu memang penting banget. Sampai akhir, kalau untuk saya, niat saya itu udah lama sekali, tapi karena suami saya agak sulit pekerjaannya di luar Jepang, jadi kami jarang bersama-sama. Kemudian waktu saya mendaftar di Erwan itu nggak jeda 1 bulan. Oh, Masya Allah ya. 3 minggu. Iya, hampir 3 minggu. Saya berada di Indonesia sendiri, suami saya di Afrika. Jadi begitu ada kesempatan 2 kursi, saya jadi rezekinya Mbak Wiwit ya, Masya Allah. Makanya, jadi tuh 1 bulan sebelum saya berangkat tuh, waktu saya sholat asar, saya ingat banget tuh. Tiba-tiba tuh di depan saya kayak saya kena matahari gitu. Saya menangis sekali. Saya nggak tahu waktu itu, ya Allah, ini mungkin dari Allah kali ya. Terus begitu besok paginya langsung saya daftar. Maksudnya bukan saya daftar, saya ditelepon sama teman saya, bilang ini ada kesempatan lagi. Ya, terus langsung saya daftar, terus saya telepon suami saya, bisa nggak kita berangkat tahun ini? Bulan apa? Bulan Agustus.
Ya udah aku ngajuin cuti aja kalau gitu, dia bilang gitu. Terus akhirnya kita mengajukan cuti, suami saya mengajukan cuti 1 bulan dan saya ngurus dari Indonesia persyaratannya semua itu. Jadi datang pulang duluan sebelum jadwal pulangnya dia ke Jepang untuk periksa segala macam meningitis atau ya pokoknya persyaratan yang ada itu. Jadi saya dari Indonesia siap-siap persyaratan, suami saya pulang ke Jepang persyaratan, terus langsung saya bayar administrasi terus langsung berangkat, alhamdulillah ya. Ya Allah, tapi sempat juga mengikuti manasik. Kalau ingat zaman dulu ya, tapi masih rasanya gitu. Saya kebetulan bareng sama Yandra waktu itu juga. Uni Yandra itu berapa kali bareng saya. Yang pertama kali dia nggak dapet sama saya, yang kedua karena udah 45 jadi boleh gitu loh. Aku udah berkali-kali sama Uni Yandra, Mbak. Saya yang ketinggalan gitu loh. Saya mau bilang itu tentang mahram, terus sebelah saya Yandra, dia tanpa mahram dan dia bisa berangkat, alhamdulillah. Enggak, kalau Uni Yandra itu tinggal berapa bulan lagi Mbak itu. Yang sebelumnya dia nggak berangkat bareng aku juga. Ketinggalan kita, bye-bye ikut manasik aja terus. Dan tahun 2017 itu pun Uni Yandra bilang, Yan aku berangkat. Wah bisa ya, iya. Walaupun dia kurang 2 bulan. Tadinya gimana, entah walau alam ya. Akhirnya ya kalau aku kan masih kurang 2 tahun, masih jauh. Dia 2 bulan kan gitu. Ya itu. Rezeki orang. Iya itu Mbak, makanya. Yang juga bagaimana caranya, tapi ya betul, jadi harus diniatin dari sekarang, dari dulu harus niat sebetulnya. Nanti Allah itu yang panggil, nggak tahu caranya gimana, insya Allah. Iya benar-benar Mbak. Udah. Dan satu aja lagi, makasih Mbak Wit tambahannya. Satu lagi saya juga tidak menyangka, sebenarnya saya tidak ada ya, awalnya saya tidak pernah mau niat ngajak anak saya karena berhaji itu tuh saya sendiri aja takut gitu loh, bawa diri aja takut gitu, apalagi bawa anak gitu loh. Dan kalau umroh memang saya niatin, tapi qadarullah malah umroh nggak bisa gitu ya. Saya walaupun udah saya urus paspor dia segala macem nggak bisa gitu ya. Dan kemarin itu saya pertama awalnya iseng tanya manajernya, aku bawa anak boleh nggak? Sampai dia bilang umurnya berapa? 14 tahun. Gue bilang, hah? Dia bilang gitu. Wah masih kecil, dia bilang ya. Udah balik sih, cuma katanya mendingan umroh aja kata dia gitu, dengan harga segitu udah bisa ikut umroh yang paling bagus, yang bintang-bintang gini-gini ya. Tapi umroh nunggu lagi, waktunya nggak ada, ini saya itu dulu, dia bilang gitu. Saya tanya dulu, ya cuma mending umroh aja, tanyain dulu anaknya mau apa enggak gitu loh. Dan awalnya juga saya sama anak saya agak nakut-nakutin gitu ya, mau ikutan haji enggak. Dan awalnya juga dia bilang nggak mau, sebelumnya nggak mau karena ini bukan jalan-jalan gitu. Tapi entah kenapa berapa kemudian dia mungkin saya nggak tahu, dia langsung ngomong, iya mama saya mau. Terus saya langsung bilang gini, tapi ini Jordan jana yo, aku bilang gitu. Ini asobu jana yo, aku bilang gitu. Itu bukan yang seperti lu jalan-jalan sama aku kemana gitu. Enggak, ini haji itu enggak ada asobu jana. Pokoknya memang bener-bener aku bilang gitu. Enggak boleh nayamu juga, di dalam hati juga enggak boleh mungku juga, aku bilang gitu. Dan entah kenapa dia langsung diam dulu. Terus berapa hari kemudian, iya enggak apa-apa. Dan ya entah gimana itu saya langsung bilang lagi, iya dia enggak apa-apa. Bener enggak apa-apa dan ya alhamdulillah jadi bisa ikutan dan nemenin saya gitu ya, Masya Allah ya gitu loh. Malah saya lihat pas visanya keluar itu, manajer telepon, visa yang pertama keluar itu nama anak saya bilang kok lucu ya, itu kedutaan, dia kan yang daftarin saya, kenapa yang nama yang pertama kali keluar saya belum keluar, nggak tahu kamu keluar kapan, mungkin minggu depan. Dia bilang ini yang keluar tuh nomor 1 anak saya, yang kedua sama ketiga anaknya Mbak Nilas gitu loh. Yang karena Jepang kali aku nggak tahu, dan anak-anak dan lainnya belum ada pengumuman, itu doang. Nanti jadi tiap hari pengumumannya, jadi kita nungguin dari travel aja tuh visa kita oke apa enggak. Cuman kan lucu ya, maksudnya kok anaknya udah dapet, ibunya belum dapat. Ini kan anak kalau ibunya nggak daftar, anaknya nggak daftar gitu ya. Ya itu saya nggak ngerti ya. Itulah ya, mungkin saya pikir keajaiban yang kita nggak tahu ya gitu loh. Makanya Masya Allah ya, kayak agak gimana gitu loh. Ya monggo kalau ada mau tambahan. Iya. Itu ya. Udah hampir jam 10. Iya, boleh. Kalau mau ditutup silakan. Teman-teman pada left itu. Baiklah, terima kasih atas ilmunya Mbak Dianti dan semua yang sudah sharing tentang pengalaman dan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menggerakkan hati sahabat kita untuk segera berangkat haji atau umroh. Dan amin ya rabbal alamin.
Bagi yang sudah pernah berangkat haji atau umroh, mudah-mudahan masih ada diberi kesempatan lagi untuk bisa berangkat lagi, karena kita tidak bisa melupakan, seperti kayak terhipnotis gitu ya, selalu masih terngiang-ngiang, teringat ketika kita berhaji atau umroh gitu, rasanya masih ada rasa ingin pergi lagi dan ingin ke Baitullah lagi gitu ya. Pasti keinginan itu pasti ada. Yang mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkunjung ke Baitullah lagi. Amin. Mbak Rianti, boleh sedikit aja saya tambah? Iya, silakan Mbak. Maaf, ini hanya sedikit saya ingat. Tadi Mbak Mei tanya kemana daftar Mbak Mei bertanya kemana gitu. Yang saya tahu kalau yang di ICIS ya, itu Tamerzen. Iya, Tamerzen. Iya. Ya, saya juga pernah ikut sama grup beliau. Oh, Masya Allah ya. Ya, sama suami. Tapi umrah, kalau haji saya Arwan. Oh, iya. Ya, kebetulan sama Mbak Sari, sama Mbak Sari Okano juga. Pada saat itu. Itu aja Tamer Z kalau nggak salah itu. Iya, Tamerzen. Iya, nanti saya. Iya, beliau itu. Mudah-mudahan kita dukung deh, mudah-mudahan nih. Iya, yang belum ayo umroh haji. Saya senang membantu. Benar. Baik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pelatihan dakwah ini dapat berjalan dengan baik, dan marilah kita tutup bersama-sama dengan ditutup dengan doa. Mungkin Mbak Ipur bisa membawakan doanya, Mbak Ipur. Tuh dong. Ini aja Mbak Susi, sekalian biasanya MC-nya menutup dengan doa bersama-sama. Hai, Lozo. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Wada'ini birahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Maafinlah dari segala kesalahan keluarga kami, anak-anak kami, dan pasangan-pasangan suami kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah kami kesehatan lahir dan batin ya Allah. Berilah kami dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Jauhkanlah kami dari segala wabah penyakit yang berbahaya, dan lindungilah kami ya Allah, lindungilah keluarga kami, dan lindungilah anak-anak dan saudara-saudara kami dan sahabat kami ya Allah. Ya Allah yang maha pemurah, bila ada sahabat kami yang belum bisa berangkat haji atau umroh, berilah kemudahan pada sahabat kami untuk dapat segera menunaikan ibadah haji atau umrah ya Allah. Berilah kemudahan kepada kami semua agar kami dapat melaksanakan
melaksanakan haji atau umroh. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, tunjukinlah kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Bimbinglah keluarga kami agar menjadi hamba-hambamu yang beriman, beramal soleh dan bertakwa. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami ya Allah. Berilah kami kemudahan dalam segala hal dan berilah kami rezeki yang luas ya Allah. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya beserta tim dakwah mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan temsi atau tausiah. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Ana nggak difoto dulu nih? Foto bersama dulu Dokter Ana. Dok, difoto dok, bisa dok. Atau siapa dokumentasinya apa nih? Maaf, saya tuh pakai ini handphone karena tadi kan saya keluar dari laptop karena tadi ada bilang ada yang kesusahan untuk masuk Zoom, jadi saya ganti pakai ini handphone. Sekarang saya mau foto tapi mungkin nanti jadi cuma per 4 orang, nggak apa-apa. Saya foto nggak apa-apa. Siapa yang bisa? Dewi bisa foto. Mbak Nunung, Mbak Nunung bisa. Dewi foto ya. Pasokan, Mbak Yani pasokan. Ya, pasokan. Ya, aku pasokan. Ya, silakan. Ya. Bentar ya. Mas. Yang lain yang belum dibuka ya, Mbak Dako. Mbak, tolong dibuka ini videonya. Mbak Nunung. Aku nggak bisa dibuka ya. Belum sapa-sapa. Makasih sudah gabung Mbak Nunung. Yang di lain dibuka nih, saya fotoin, ayo. Iya. Mbak Mai. 1, 2, 3. Senyum. Mbak Suli. Satu lagi. 1, 2, 3. Siapa lagi? Udah. Udah. Udah ya? Udah kayaknya. Ya, makasih. Makasih jazakumullah khairan. Terima kasih. Makasih banyak. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak MJM. Enaknya yang makan-makan. Mbak Wit. Mbak Wiwit hati-hati ya di sana COVID. Iya Mbak Wiwit. Dia Gojek, GoFood. Makanannya bukan dianterin ya Mbak Wit? Mbak Wit makanannya dapat apa pesan sendiri Mbak sendiri? Dapat ya. Dianterin gitu ya di depan pintu. Terima kasih yang lain sudah hadir. Di GoFood juga makanya. Terima kasih Mbak Sari. Ya, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terima kasih. Istirahat semuanya. Sampai ketemu ya. Jazakumullah khairan. Mohon pamit semua. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pur.